Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sinta Prihantiana, NIM 193210206, kelas D, Komunikasi Pemberdayaan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil review materi pertemuan kedua dan pertemuan ketiga yang berjudul Filosofi Komunikasi sebagai Sumber Daya Pembangunan dan Perkembangan Paradigma dan Teori Pembangunan. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan disiplin ilmu yang menunjukkan makna, hubungan, serta proses dalam berkomunikasi. Komunikasi telah diakui sebagai cabang ilmu pada abad ke-20. Diakuinya sebagai cabang ilmu, komunikasi telah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian. Objek kajian komunikasi itu ada dua. Yang pertama masyarakat dan media. Yang kedua ada metode. Metode merupakan proses yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan dari sebuah pengetahuan. Yang ketiga sistematis. Ilmu komunikasi berusaha mengurai dan merumuskan hubungan yang logis dan teratur. Yang keempat, universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang bersifat umum. Para pakar dan ilmuwan-ilmuwan yang memiliki latar belakang yang beragam telah memberikan definisi komunikasi berdasarkan perspektifnya masing-masing. Penggabungan dari ilmu sosial dan ilmu alam membuat definisi komunikasi semakin beragam. Oleh karena itu, hingga saat ini tidak ada definisi komunikasi yang mutlak. Oke, selanjutnya kita bahas peran komunikasi sebagai sumber daya pembangunan. Yang pertama, komunikasi berperan sebagai penunjang proses pelaksanaan program pembangunan. Yang kedua, komunikasi memiliki potensi dalam mengemban tugas-tugas perubahan sosial, terutama dalam proses mendorong ahli teknologi dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, komunikasi berperan dalam menguatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan wawasan berpikir. Yang keempat, komunikasi sebagai sarana untuk penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat. Oke, selanjutnya kita bahas komunikasi sebagai sumber daya meliputi. Yang pertama, kebijakan komunikasi. Prinsip-prinsip dan norma-norma yang telah dibuat dan disusun dijadikan sebagai pedoman terhadap perilaku sistem-sistem komunikasi. Yang kedua, perencanaan komunikasi. Suatu usaha yang sistematis dan kontinu dan mengorganisir aktivitas manusia terhadap upaya penggunaan sumber daya komunikasi secara efisien guna merealisasikan kebijakan komunikasi. Yang ketiga, sistem komunikasi. Suatu keadaan di mana proses komunikasi dalam operasionalnya berkaitan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Yang keempat, strategi komunikasi. Kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran, penerima, sampai pengaruhnya, dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Selanjutnya kita bahas 6 hakikat pembangunan. Yang pertama, pembangunan adalah segala upaya yang ditujukan secara terus-menerus untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Yang kedua, pembangunan adalah suatu proses perubahan demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana, bukan yang bersifat alami atau given. Yang keempat, pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan banyak pihak untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat. Yang kelima, pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya. Yang keenam, pembangunan adalah pembangunan yang dimaksudkan untuk menghasilkan individu-individu yang senantiasa memiliki kepekaan tentang
keadaan yang terjadi atau masalah yang terjadi. Terdapat 3 inti pembangunan. Yang pertama, swasembada, yang artinya kemampuan masyarakat dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, harga diri, berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak bergantung kepada pihak lain. Yang ketiga, kebebasan, kemampuan dalam memilih alternatif-alternatif bagi perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaku pembangunan terdiri dari penyuluh, pekerja sosial, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, dan warga masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan apa itu paradigma. Paradigma memiliki ragam definisi. Salah satunya sebagai kacamata atau alat pandang yang dijadikan sebagai dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Ada 5 fungsi paradigma. Yang pertama, membentuk apa yang kita lihat. Yang kedua, apa yang kita anggap masalah. Yang ketiga, bagaimana cara kita melihat sesuatu. Yang keempat, metode apa yang kita gunakan dalam meneliti. Yang kelima, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan. Ada 4 macam paradigma pembangunan. Yang pertama, paradigma pertumbuhan. Yang kedua, paradigma pertumbuhan dan pemerataan. Yang ketiga, paradigma ketergantungan. Yang keempat, pembangunan berbasis masyarakat atau pemberdayaan. Salah satu pembahasan dalam ilmu sosial adalah perubahan sosial. Paradigma perubahan sosial akan melahirkan teori perubahan sosial. Dinamika proses perubahan masyarakat akan menghasilkan teori pembangunan. Namun lama-kelamaan teori pembangunan tersebut akan dapat berubah menjadi pendekatan atau ideologi. Berikut beberapa teori pembangunan. Yang pertama, setiap komunitas akan mengalami perubahan dari kehidupan yang sangat sederhana ke arah kehidupan yang lebih kompleks sebagai akibat perubahan sosial. Yang kedua, pembangunan terjadi karena adanya konflik atau pertentangan kepentingan ekonomi antara kelas atas dan kelas yang tertindas. Yang ketiga, pembangunan terjadi karena berlimpahnya sumber daya alam yang dimiliki dan optimasi pemanfaatan sumber daya yang semakin terbatas. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.